Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Renungan Sapaan Iman GKJ Margohutan. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Dan saat ini kami telah menikmati berkat Tuhan atas keselamatan dan kesehatan. Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini bersama-sama kami mau membaca dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan menyertai dan menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pada pagi hari ini dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini kami beri judul Hidup yang berbuah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang Kristen di dalam Alkitab, khususnya Injil dan surat-surat Rasul Paulus, seringkali dijelaskan dengan perumpamaan tanaman dan buah. Maksud terdalam dalam penggunaan perumpamaan tersebut adalah kehidupan orang Kristen seharusnya bertumbuh dari hari ke hari, ada perkembangannya yang ditunjukkan dengan perilaku, tutur kata, dan pikiran yang semakin baik. Perilaku, tutur kata, dan pikiran inilah yang digambarkan sebagai buah. Dalam dunia tanaman, baik tidaknya pertumbuhan sebuah tanaman terlihat dari apakah dia menghasilkan bunga atau buah. Beberapa kali Yesus Kristus sangat memperhatikan hal tersebut. Bisa dibaca dalam kisah Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan 9. Yesus bahkan memerintahkan untuk menebang pohon ara yang tidak berbuah. Pohon yang tidak menghasilkan buah sudah tentu pohon yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ia tidak dapat membawa manfaat bagi sekitarnya. Ketika hidup orang Kristen harus berbuah, itu berarti hidup orang Kristen seharusnya berfungsi dan membawa manfaat bagi sekitarnya. Perilaku jahat, tutur kata yang menyakitkan, bahkan pikiran yang tidak baik
justru menjadikan hidup orang Kristen membawa bencana dan merusak hubungan dengan sesama yang sudah barang tentu merusak relasi dengan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen seharusnya bisa mengajak siapa saja untuk menghayati panggilan hidup Kristen yang menghasilkan buah. Buah di sini mengikuti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus sebagai dampak menjalani hidup yang berdasarkan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kembali untuk menjalani hidup yang berdasarkan roh. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kami menjalankan kehidupan dan aktivitas hari ini. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.